Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan Universitas Hingga Berbangsa Karawang, Ibu Insinyur Karyaningsih MM, beserta teman-temanku semua yang telah menonton materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Niko Sorang Purba dengan NPM 2110631020121. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang perilaku kepemimpinan, atau teman-teman tahu dalam bahasa Inggrisnya ialah leadership behavior. Oke, pertama-tama sebelum teman-teman mengetahui tentang lebih dalam perilaku kepemimpinan, teman-teman harus mengetahui dulu pertama-tama mengenai tentang apa sih pengertian dari perilaku kepemimpinan. Secara umum, bahwa perilaku kepemimpinan adalah cara pemimpin dalam memberikan arahan, mengambil keputusan, dan mempengaruhi bawahannya. Jadi secara universal, perilaku kepemimpinan itu ialah cara pemimpin untuk memberikan arahan kepada bawahannya. Di mana dalam perilaku kepemimpinan, menurut para ahli, itu ada 3 yang saya ambil dalam materi pada hari ini, yaitu Miswan, Stockdale, dan Hersey dan Blanchard. Pertama, menurut para ahli Miswan, bahwa perilaku kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak ada sifat atau karakteristik pemimpin, tetapi pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada sekelompok orang bawahannya. Dan menurut Stockdale, bahwa perilaku kepemimpinan itu merupakan perilaku pemimpin yang memiliki 2 tipe, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan juga dan juga gaya kepemimpinan apa yang berorientasi pada hubungan. Dan juga yang terakhir yaitu Hersey dan Blanchard, bahwa perilaku kepemimpinan itu merupakan ketergantungan pada tingkat kematangan bawahan yang dapat dibagi menjadi 4 level. Yaitu yang pertama ialah tidak matang, kedua sedikit matang, yang ketiga cukup matang, dan keempat ialah sangat matang. Jadi dalam Hersey Blanchard itu dapat disimpulkan bahwa bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dengan bawahannya, dan ada 4 tipe yang disampaikan oleh Hersey dan Blanchard. Yang selanjutnya ialah metode riset yang digunakan dalam perilaku leadership. Bahwa dalam perilaku leadership itu gunanya adanya metode riset untuk mempelajari perilaku dalam leadership. Di mana dalam metode riset itu ada 6. Ada pertama ialah observasi, di mana observasi ini itu metode yang dilakukan dengan mengamati perilaku pemimpin dalam situasi tertentu. Di mana dalam observasi ini biasanya dilakukan dengan video maupun audio. Yang kedua ialah ada wawancara, bahwa wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemimpin atau orang-orang yang bekerja dengan pemimpin tersebut. Biasanya dalam wawancara tersebut, wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka dan juga secara telepon maupun email. Dan juga yang ketiga ialah studi kasus, di mana studi kasus tersebut ialah dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang satu atau beberapa pemimpin, bahkan orang-orang yang terdekat dalam pemimpin tersebut. Biasanya dilakukan dengan observasi, wawancara, maupun analisis dokumen. Yang keempat ialah survei, bahwa metode ini dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden yang terdiri dari pemimpin atau bawahan, di mana survei ini dilakukan secara online maupun pos. Yang kelima ialah eksperimen, bahwa eksperimen itu ialah metode dilakukan dengan mengatur situasi tertentu dan memanipulasi variabel tertentu, dan apa gunanya dalam eksperimen tersebut untuk mengetahui dampak apa yang terjadi terhadap perilaku kepemimpinan. Yang keenam ada analisis dokumen, di mana analisis dokumen ini dilakukan dengan menganalisis dokumen seperti memo, laporan, catatan pertemuan untuk mempelajari perilaku dalam kepemimpinan.
Dan selanjutnya ialah hubungan perilaku penting bagi leadership yang efektif. Bahwa dalam secara perilaku penting dan sangat krusial bagi pemimpin yang efektif, di mana seorang pemimpin yang efektif harus memiliki sejumlah perilaku yang akan membantu pemimpin menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Di mana dalam perilaku leadership yang efektif, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana perilaku leader secara luas maupun spesifik. Di mana secara luas perilaku pemimpinan itu ada komunikasi efektif, di mana harus berkomunikasi dengan jelas, pemberian arahan dan dukungan, di mana memberikan arahan yang jelas terhadap bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ialah memimpin dengan contoh, yang dimana pemimpin yang efektif itu dapat menjadi model bagi bawahan mereka. Yang keempat ialah pengembangan tim, di mana mengembangkan tim yang kuat dan produktif dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Yang kelima ialah pengambilan keputusan, di mana pemimpin yang efektif mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tertentu beserta dengan risiko yang telah ditentukan. Dalam secara spesifik itu ada perencanaan pengorganisasi, pengawasan, pengambilan keputusan keuangan, motivasi dan pengembangan karyawan, dan manajemen risiko. Dan bagaimana sih perilaku penting dalam leadership efektif? Itu juga ada 3. Yang pertama ada perilaku yang berorientasi pada tugas, dan juga yang kedua ada perilaku yang berorientasi pada hubungan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang partisipatif. Dimana kalau secara tugas itu para pemimpin yang efektif itu tidak menggunakan waktu dan usaha untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti bawahannya. Dan dimana dalam berorientasi pada hubungan, dimana ialah pemimpin tersebut rela mengorbankan waktunya untuk mencapai hubungan yang baik antara pemimpin dan juga bawahan. Dan juga yang terakhir ialah kepemimpinan partisipatif, di mana pemimpin yang efektif itu telah menggunakan banyak supervisi dalam kelompok daripada mengendalikan tiap bawahan sendiri, di mana memudahkan partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan, memperbaiki komunikasi, dan mendorong kerjasama. Dan bagaimana sih sebagai seorang pemimpin dalam leadership yang efektif? Itu ada 6, ada 7, yaitu ialah kepercayaan, integritas, empati, kepemimpinan, komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, dan pengembangan diri. Itu merupakan tipe-tipe pemimpin yang supaya antara hubungan pemimpin dan juga bawahan dapat terjalin dengan baik. Dan terakhir ialah studi kasus bahwa PT Solid Utama Logistik Semarang merupakan perusahaan MKL atau ekspedisi muatan kapal laut yang beralamatkan di Jalan Semarang Blok D SCV nomor 21 Tawang Masrong, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah, di mana dalam kepemimpinan PT Solid Utama Logistik itu mereka memiliki permasalahan, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu ada beberapa yang menyimpang antara perilaku pemimpin dengan aturan yang ada di perusahaan tersebut. Itu yang menjadi suatu hal dalam permasalahan di PT Solid Utama Logistik. Dan juga bagaimana sih solusi yang dilakukan? Ialah bahwa solusi yang dilakukan ialah dengan pemimpin menyesuaikan kriteria yang ada dalam perusahaan, yang bagaimana cara memecahkan masalah dan cara memberikan motivasi dan dorongan terhadap karyawan dengan reward dan punishment. Dengan keterkaitan dengan teori, dengan studi kasus, ialah bagaimana perilaku leader dalam kategori luas dalam komunikasi efektif dan pengembangan tim, serta perilaku bagi leadership yang efektif sehingga membuat kepercayaan antara pemimpin dalam perusahaan tersebut. Dan juga yang terakhir ialah daftar pustaka yang bisa teman-teman baca untuk memperdalam ilmu kepemimpinan, leadership behavior sudah ada tertera. Dan juga terima kasih untuk teman-temanku semua yang telah menonton materi pada hari ini, dan juga terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan Universitas Gaya Berbahasa Karawang, Ibu Insinyur Karyaningsi MM, yang telah membimbing jalannya materi pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan bye-bye.